Oke, salam sehat buat kita semua ya. Hari ini saya akan bahas tentang asuransi cicilan KPR ya. Khususnya bagi Anda yang masih punya KPR untuk rumah Anda di bank. Jadi, dengan skema yang saat ini ada, maka jangan kaget apabila ada kemungkinan besar rumah yang selama ini kita KPR kan itu kemungkinan bisa disita oleh bank. Mengapa? Kita akan bahas ya. Karena ini yang jarang sekali diketahui oleh orang, ya. Jadi kalau misalnya Anda punya rumah, kemudian kita, let's say harga rumah itu adalah 1 miliar misalnya, 1,5 miliar misalnya. Kita sudah bayar 500 jutanya, kemudian 1 miliar kita ambil dari bank untuk KPR. Ini yang akan terjadi. Jadi, misalnya cicilan KPR kita, let's say lah saat ini adalah 10 juta per bulan. Ya. Mungkin Anda masih sisa 10 tahun misalnya. Ya. Anda ambil 15 tahun, Anda sudah bayar selama 5 tahun misalnya, masih sisa 10 tahun. Ya. Nah, pada saat kita mengambil KPR di bank, pertama kali kita mengambil, maka kita wajib mengambil yang namanya asuransi dari bank tersebut yang berkaitan dengan KPR kita. Dan skemanya adalah seperti ini, ya. Jika meninggal, yang ngambil KPR itu meninggal, maka KPR-nya akan lunas, ya. Tetapi, jadi asuransinya adalah asuransi jiwa, ya. Apabila orang tersebut meninggal, Anda boleh bisa lihat nanti klausulnya ya. Minta ke bank Anda kalau Anda belum terima. Tapi sebagian besar itu adalah pengcover apabila meninggal. Dan biasanya tidak terlalu mahal ya. Tidak terlalu mahal. Ini sangat murah karena yang di KPR kan, yang diasuransikan adalah pokoknya KPR ya, sisa pokoknya. Jadi kan semakin lama kan semakin kecil karena kita bayar terus kan ya. Nah, pertanyaan yang harus Anda jawab adalah, kalau sakit bagaimana? Ya. Jadi bahasa kasarnya ya, ini bahasa kasarnya. Kalau meninggal, KPR-nya lunas. Jadi kalau ya bahasa kasarnya kalau mati lah ya, maka KPR kita lunas. Pertanyaannya adalah, kalau cuma setengah mati bagaimana? Artinya apa? Artinya kita masih hidup orangnya. Artinya kalau masih hidup berarti tidak akan dibayarkan dong. Ya kan, dia hanya mengcover apabila meninggal. Bisa jadi kan orang sakit ya. Kita selama ini, misal Anda selama ini bayar KPR itu cicilan 10 juta itu misal dari penghasilan Anda ya, menjadi seorang karyawan atau apapun lah itu ya. Kan harus bekerja baru bisa mendapatkan penghasilan. Nah, kalau misalnya kita sakit yang mengakibatkan orang itu tidak bisa bekerja lagi. Misalnya ya, stroke misalnya. Stroke itu orang bisa hidup cukup lama, tetapi sudah nggak bisa bekerja lagi. Atau misalnya gagal ginjal yang mengakibatkan orang tersebut sudah tidak bisa bekerja lagi. Atau misalnya penyakit tumor jinak otak yang mengakibatkan orang tersebut sudah tidak bisa beraktivitas lagi. Tidak bisa bekerja lagi, otomatis tidak punya penghasilan. Nah, yang bayarin cicilan KPR siapa? Sementara asuransi yang kita ambil, yang diambil selama ini di KPR itu adalah apabila orang tersebut meninggal. Nah, orang masih hidup, tapi sudah tidak bisa bekerja, tidak punya penghasilan. Nah, yang mau bayarin cicilan KPR 10 juta per bulan itu siapa? Akibatnya apa? Ada kemungkinan rumah yang di KPR kan itu akan disita. Walaupun sudah punya atau sudah ambil asuransi dari awal pada saat pertama kali tanda tangan kesepakatan atau kontrak untuk ambil KPR di bank tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa Anda lakukan adalah miliki asuransi sakit kritis dengan manfaat uang pertanggungan sakit kritis lebih besar atau sama dengan sisa KPR Anda. Misalnya KPR Anda sekarang 10 juta per bulan, ya susah ya. Kalau Anda boleh tanya ke bank ya untuk tanya pokoknya berapa. Anda bisa asuransikan sesuai dengan pokoknya aja. Karena pada saat kita mau pelunasan kan tinggal pokok ditambahin, ya biasa ada penalti berapa persen gitu tergantung banknya. Tapi kalau mau gambaran kasar yang kasar banget adalah ya udah 10 juta per bulan berarti 120 juta setahun.
saya masih sisa KPR selama 10 tahun misalnya, berarti ya 1,2 miliar. Udah gitu aja. Kita ambil asuransi sakit kritis senilai 1,2 miliar. Lalu mungkin Anda bertanya, oh kan saya kan sudah punya asuransi sakit kritis dari yang selama ini sudah ada. Nah, itu kan untuk itu yang tadi itu kan adalah untuk biaya pengobatan atau misalnya untuk eh, apa namanya? Untuk kebutuhan Anda gitu ya. Kan tidak mungkin dipakai untuk melunasi KPR gitu ya. Nah, sehingga alangkah baiknya apabila Anda sudah punya, bagus sekali itu difokuskan untuk biaya pengobatan dan juga untuk kebutuhan rumah tangga saja. Tetapi ada satu polis yang khusus dibuat sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa untuk melunasi cicilan KPR Anda apabila hal yang tidak diinginkan terjadi itu adalah akan menderita atau mengalami sakit kritis yang mengakibatkan kita sudah tidak bisa bekerja lagi. Oke? 1,2 M misalnya. Berapa sih yang bisa kita untuk memiliki polis pertanggungan sakit kritis 1,2 miliar? Perlu berapa sih yang kita spending setiap bulan atau misal kita sisihkan setiap bulan? Kita lihat proposalnya. Ini proposalnya. Jadi untuk mengambil uang pertanggungan sakit kritis 1,2 miliar ya untuk asuransi cicilan KPR kita, just in case terjadi sesuatu, ada 1,2 miliar untuk melunasi cicilan KPR Anda, pokok KPR Anda, itu hanya butuh sisihkan 1 juta per bulan ya, sangat murah sekali. Jadi dari 10 juta yang Anda selama ini cicilan KPR Anda hanya perlu tambah 10% aja ya, sudah bisa melindungi 1,2 miliar just in case terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, sakit kritis dan lain-lain, rumah kita jangan sampai disita. Ada uang 1,2 miliar langsung keluar yang bisa kita gunakan untuk membayar pokok ya. Ini luar biasa ya. Dan kita bikin sampai usia 55 tahun saja. Kenapa? Karena toh cicilan Anda kan hanya sampai usia kan hanya tinggal 10 tahun lagi ya. Jadi kita bikin yang paling minim ya sampai usia 55 tahun saja. Tergantung usia Anda sih ya. Jadi Anda bisa hitungkan aja sesuai dengan usia Anda. Kalau usia Anda saat ini sudah 48 ya Anda boleh mungkin ambil sampai usia 60 atau 65 tahun pertanggungannya. Nah, ini sangat luar biasa, sangat murah. Jadi bagi Anda, saran saya bagi yang masih punya KPR, pastikan Anda punya satu polis khusus untuk asuransi cicilan KPR Anda. Ya, silakan kontak di WhatsApp ya, di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi dari video ini. Ya, kita bisa diskusi banyak, Anda bisa atur, nanti kita hitungin bagaimana caranya agar Anda bisa mendapatkan proteksi yang untuk melindungi cicilan KPR Anda. Oke? Silakan kontak di WhatsApp. Saya tunggu Anda untuk chat dan kita bisa diskusi banyak. See you. Salam sehat untuk Anda.